Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa juga untuk bagikan ke sosial media kamu, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Delapan, Muffin bermain-main dengan pisau. Sadie, babon kami berubah menjadi Bedi Malkaltau. Dengan kata lain, Sinting. Dia berayun dari tiang ke tiang, memantul-mantul di sepanjang balkon, menjungkir balikan pot dan patung-patung. Lalu dia berbalik lari kembali ke jendela teras, menatap keluar sebentar dan mulai mengamuk lagi. Muffin juga berada di jendela. Dia berjongkok dengan keempat kakinya dan merangkak dengan ekor yang melucut-lucut seakan-akan sedang menguntit burung. Mungkin hanya flamingo, ujarku penuh harap. Tetapi aku tak yakin bahwa Carter bisa mendengarku selama babon itu berteriak-teriak. Kami berlari ke pintu kaca. Awalnya kami tidak melihat masalah apapun. Kemudian aku memandang dari kolam air dan jantungku nyaris melompat keluar dari dada. Dua makhluk besar, sudah pasti bukan flamingo, sedang adu pukul dengan buaya kami, Philip dari Makedonia. Aku tak bisa memastikan makhluk apa mereka sebenarnya. Mereka bertarung dengan Philip, 2 lawan 1. Mereka menghilang di bawah air yang mendidih dan Huhu berlari sambil berteriak, mengelilingi aula besar lagi, membenturkan kepalanya sendiri ke kotak Cheerios kosong. Aku harus mengaku bahwa hal itu tidak terlalu membantu. Makhluk berleher panjang, ujar Carter. Yakin, Sadie, apa kau melihat makhluk itu? Aku tidak bisa menemukan jawaban. Kemudian salah satu makhluk itu terlempar dari keluar kolam. Dia menghantam pintu tepat di depan kami, dan aku melompat ke belakang dengan waspada. Di balik pintu kaca ada hewan yang paling menakutkan yang pernah kulihat. Tubuhnya seperti leopard, ramping dan berotot, dengan bulu bertotol-totol masih utuh. Tetapi lehernya benar-benar aneh. Lehernya berwarna hijau dan bersisik, nyaris sama panjang dengan tubuhnya. Dia berkepala kucing, tetapi bukan kucing normal. Ketika menolehkan matanya yang bersinar merah ke arah kami, ia melolong, menunjukkan lidahnya yang bercabang dan taringnya yang meneteskan bisa berwarna hijau. Aku menyadari kakiku gemetaran dan aku mengeluarkan suara merintih dan sangat tidak terhormat. Ular kucing itu melompat kembali ke kolam renang untuk bergabung kembali dengan temannya, menyerang Philip yang memutar dan menggigit. Tetapi sepertinya ia tidak mengerti penyerangnya. Kita harus membantu Philip, jeritku. Dia akan terbunuh. Aku meraih pegangan pintu, tetapi Muffin menggeram kepadaku. Carter berkata, Sadie, jangan. Kau dengar Amos? Kita tidak bisa membukakan pintu untuk alasan apapun. Rumah ini dilindungi oleh sihir. Philip harus mengalahkan mereka sendiri. Tapi bagaimana kalau dia tidak bisa mengalahkan mereka? Dua buaya tua itu berbalik. Sesaat mata reptilnya yang berwarna merah muda terfokus kepadaku, seolah-olah dia bisa merasakan kekhawatiranku. Kemudian ular kucing itu menggigit bagian bawah perutnya, dan Philip melompat, dan hanya ujung ekornya saja yang masih menyentuh air. Tubuhnya mulai bersinar. Sebuah dengungan pelan memenuhi udara, seperti sebuah mesin pesawat yang baru dinyalakan. Ketika Philip mendarat, dia menghantam teras dengan seluruh kekuatannya. Seluruh rumah bergetar. Retakan rumah muncul di luar teras beton di luar, pada tepat di tengahnya, dan bagian ujungnya runtuh ke dalam lubang yang berbentuk tidak, jeritku. Namun pinggiran teras itu sudah terlepas, menunjukkan Philip dan monster-monster langsung ke Lucifer. Seluruh tubuhku mulai bergetar. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia membunuh monster-monster itu. Sadie, suara Carter terdengar jauh. Bagaimana kalau dia tidak membunuh mereka? Bagaimana kalau mereka datang kembali? Jangan katakan itu. Aku menengali mereka, Sadie. Makhluk-makhluk itu, ayo cepat, kemana? Aku ingin tahu. Tetapi dia langsung berlari kembali ke perpustakaan. Carter menuju Sabti yang telah membantu kami sebelumnya. Bawakan aku, apa ya namanya? Apa? Tanyaku. Sesuatu yang ayah tunjukkan kepadaku. Piringan batu Rosetta atau semacamnya yang ada gambar Fir'aun pertamanya, orang yang menggabungkan Aun dan Haris Mesir menjadi satu kerajaan. Namanya, matanya berbinar. Narmer, bawakan aku piringan Narmer. Tak ada yang terjadi. Bukan, ujar Carter. Bukan piringan, itu adalah sebuah benda untuk menampung cat. Sebuah palet. Bawakan aku palet Narmer. Sabti yang tak memegang apa-apa itu tak bergerak. Tetapi di seberang ruangan, patung dengan kait kecil menjadi hidup. Dia melompat dari dudukannya dan menghilang
dalam awan debu. Sesaat kemudian dia muncul kembali di atas kaca di kakinya. Ada sebuah batu kelabu yang datar, berbentuk seperti perisai dan berukuran sepanjang lenganku. Tidak, proses Carter. Maksudku hanya gambarnya saja loh. Bagus, gumam Sadie. Ini adalah artefak yang sebenarnya. Sakti ini pasti telah mencurinya dari Museum Kairo. Kita harus mengembalikan. Tunggu, kataku. Kita juga bisa mempelajari ini. Permukaan batu itu diukir dengan dua gambar. Seorang pria yang sedang memukul wajah pria lain menggunakan sesuatu yang menyerupai sendok. Itu Narmer yang memegang sendok, tebakku. Marah karena pria lain sedang mencuri serialnya. Calder menggeleng. Dia menakutkan. Dia menaklukkan musuh-musuhnya dan menyatukan Mesir. Lihat, topinya itu adalah mahkota Mesir sebelum kedua negara itu bersatu. Yang terlihat seperti pinball. Kau bebal, gerutu Carter. Dia mirip ayah, tutur Carter. Sadie, seriuslah. Aku serius, lihat wajahnya. Carter memutuskan untuk mengabaikanku. Dia memeriksa batu itu seakan takut untuk menyentuhnya. Aku perlu melihat bagian belakangnya, tapi aku tidak ingin membalikannya. Kita mungkin akan merusak. Aku meraih batu itu dan membaliknya. Sadie, kau bisa merusaknya. Itulah gunanya ada mantra untuk memperbaiki. Kami memeriksa bagian belakang batu, dan aku harus mengakui aku terkesan dengan tingkah Carter. Dua monster ular kucing berdiri di tengah palet. Leher mereka terjalin. Di sisi kanan mereka, pria Mesir dengan tali berusaha menangkap makhluk tersebut. Mereka disebut Cercopard, ujar Carter. Ular macan tutul, menarik, kataku. Tetapi apa itu? Cercopard, tidak ada yang tahu persis. Ayah mungkin. Ayah pikir mereka makhluk membuat kekacauan, sesuatu yang sangat jahat, dan mereka telah hidup hampir selamanya. Batu ini adalah salah satu artefak tertua dari Mesir. Gambar-gambar ini diukir 5.000 tahun yang lalu. Jadi, kenapa monster berumur 5.000 tahun menyerang rumah kita? Tadi malam di Phoenix, manusia api itu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap kita. Dia menyuruh mereka untuk mengirimkan monster berleher panjang itu. Ada rasa logam di mulutku, dan aku berharap aku tidak mengunyah potongan terakhir permen karetku. Yah, baguslah, mereka sekarang berada di dasar Twisted Force. Saat itu Khufu menerobos ke perpustakaan, berteriak dan menampar kepalanya. Aku seharusnya tidak berbilang seperti itu, gumamku. Carter memerintahkan Sakti untuk mengembalikan palet marmer dan batu roset, serta palet batu itu pun hilang. Lalu kami mengikuti si babun ke lantai atas. Kepala Cercopard kembali, bulu mereka basah, licin, dan karena air sungai, mereka tidak senang. Mereka berkeliaran di patahan teras. Leher ular mereka mencambuk-cambuk selagi mereka mengendus pintu mencari cara untuk masuk. Mereka mengudahkan racun yang mendidih ke atas kaca. Lidah bercabang mereka memelesat masuk dan keluar. Khufu mengangkat Muffin yang sedang duduk di sofa dan membawakannya kepadaku. Aku benar-benar tidak berpikir ini akan membantu, ujarku kepadanya. Khufu bersikeras. Baik Muffin atau si kucing, tak ada yang berakhiran huruf O. Jadi aku menduga Khufu tidak berusaha menawarkan camilan kepadaku, tetapi aku tak tahu apa yang diinginkannya. Aku mengambil kucing itu untuk membuatnya tenang. Meong, Muin memandang ke arahku. Semua akan baik-baik saja, aku berjanji. Berusaha untuk tidak kelihatan takut. Rumah ini dilindungi oleh sihir. Sadie, ujar Carter. Mereka telah menemukan sesuatu. Para Cercopard telah berkumpul di pintu di sebelah kiri dan terus mengendus pegangan pintunya. Bukankah pintu itu terkunci? Tanyaku. Kedua monster itu menghantamkan wajah jelek mereka pada kaca. Pintu itu bergetar. Hieroglif biru bersinar di sepanjang kusen pintu, tetapi cahayanya redup. Aku tidak suka ini, gumam Carter. Aku berdoa agar monster-monster itu menyerah. Atau mungkin Philip dari Makedonia akan naik kembali ke teras. Apa buaya bisa memanjat dan bertarung kembali? Sebaliknya, monster itu membenturkan kepala mereka lagi ke pintu kaca. Kali ini retakan berbentuk jaring raba-raba muncul. Hieroglif muncul dan berkedip dan mati. Khufu berteriak. Dia melambaikan tangannya dengan mendesak kepada si kucing. Mungkin kalau aku mau mencoba mantah hadi, kataku. Carter mengeleng. Kau hampir pingsan setelah meledakkan pintu perpustakaan. Aku tidak mau kau pingsan atau lebih buruk lagi. Sekali lagi Carter mengejutkanku. Dia menarik pedang aneh dari salah satu pajangan di dinding. Pisau itu berbentuk bulan sabit yang aneh dan nampak sulit digunakan. Kau tidak mungkin serius, kataku. Kecuali kau punya ide yang lebih baik. Dia tergagap, wajahnya memandikan keringat. Ini pertarunganku. Kau dan si babun melawan makhluk-makhluk itu. Aku yakin Carter mencoba menjadi berani dengan caranya sendiri, dengan cara yang tidak memberani. Tetapi dia gemetar lebih parah dariku. Jika ada yang akan pingsan, aku takut
itu adalah dia, dan aku tak ingin dia pingsan sambil memegang sebuah benda tajam. Kemudian para Setopard menghantam pintu ketiga kalinya dan pintu pun hancur. Kami mundur ke kaki patung. Sesaat makhluk itu berjalan ke rawa besar. Hufu melemparkan bola basket yang memantul tanpa melukai kepala monster pertama. Kemudian dia menghambur ke arah Setopard itu. "Hufu, jangan!" teriak Carter. Namun babun itu telah menancapkan taringnya ke leher raksasa tersebut. Setopard itu melucutkan kepalanya, berusaha untuk menggigit Hufu. Hufu melompat mundur, tetapi makhluk itu begitu cepat. Dia menggunakan kepalanya seperti tongkat pemukul dan menghadap Hufu yang malang di udara, membuatnya terbang melalui pintu yang telah hancur, teras yang telah rusak, dan meluncur entah kemana. Aku ingin menangis, tapi tak ada waktu. Pala Setopard mendekati kami. Kami tak bisa berlari lebih cepat dari mereka. Carter mengangkat pedangnya. Aku mengacungkan tanganku kepada raksasa dan mencoba mengucapkan mentah hadi, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Hufin mengaung. Suaranya terdengar mendesak. Mengapa kucing itu masih berada di lenganku dan tak lagi ketakutan? Lalu aku teringat sesuatu yang dikatakan Amos. Mufin akan melindungiku. Apa itu yang berusaha Hufu katakan kepadaku? Rasanya mustahil, tetapi dengan terbata-bata aku berkata, "Mufin, aku memerintahkanmu untuk melindungi kami." Aku melemparkannya ke lantai hanya sejenak. Leontin diikat lehernya bersinar berkilauan. Lalu si kucing melengkungkan tubuhnya dengan santai, duduk dan mulai menjilati tangan bagian depannya. Ya, sungguh, apa yang bisa kuharapkan? Kucing pahlawan. Kedua monster berwarna merah itu menunjukkan taring mereka. Mereka mengangkat kepala dan bersiap untuk menyerang. Lalu sebuah ledakan di udara membahana ke seluruh ruangan. Ledakan itu begitu kuat hingga merobohkan kami ke lantai. Para Setopard terhuyung-huyung dan mundur. Aku berusaha berdiri dan menyadari bahwa pusat ledakan itu hanyalah di sekitar Mufin. Kucing itu tak ada lagi di sana. Di tempatnya tadi berada, kini muncul seorang wanita bertubuh kecil dan luwes seperti seorang pesenam. Rambutnya yang hitam legam diikat ekor kuda. Dia menggunakan bodysuit dari kulit macan tutul. Liontin Hufin menggantung dari sekitar lehernya. Dia berbalik dan tersenyum kepadaku. Matanya masih mata Mufin dengan pupil kucing yang hitam. "Akhirnya kau membebaskanku juga," dia mencela. Para Setopard telah tersadar dari keterkejutan mereka dan menyerang wanita kucing itu. Kepala mereka menyeruduk dengan kecepatan kilat. Mereka bisa saja merobek tubuh wanita kucing itu jadi dua, tetapi ia melompat lurus ke atas, berputar 3 kali dan mendarat di atas mereka. Bertengger di atas perapian, dia meregangkan kedua pergelangan tangannya. 2 pisau besar muncul dari lengan ke tangannya. Menyenangkan. Para Setopard menyerang lagi. Dia meluncurkan dirinya di antara mereka, menari dan menghindar dengan gerakan yang luar biasa, membiarkan mereka mencabuk sia-sia ke arahnya. Ketika dia menjaring leher mereka menjadi seperti satu. Ketika dia melangkah mundur, para Setopard telah terjalin tak berdaya. Semakin mereka berjuang, simpulnya menjadi semakin ketat. Mereka menjalan maju mundur, menjatuhkan perabotan yang beraung-raung frustasi. Makhluk malang, si wanita kucing mendengkur. "Sini, aku bantu." Pisau-pisaunya berkelebat dan kepala kedua monster itu berdebam ke lantai di dekat kakinya. Tubuh mereka jatuh dan lenyap menjadi timbunan pasir yang besar. "Susahnya mencari mainan yang bagus," kata wanita itu sendiri. Dari pasir mereka tercipta dan menjadi pasir mereka terurai. Dia berbalik ke arah kami dan pisaunya meluncur kembali ke lengan bajunya. "Carter, Sadie, kita harus pergi. Yang lebih buruk akan datang." Carter mengeluarkan suara seperti tersedak. "Lebih buruk? Siapa? Bagaimana? Kenapa?" "Semua ada waktunya." Wanita itu menjulurkan lengan ke arah kepalanya dan dengan puas. "Sungguh menyenangkan bisa menjadi manusia lagi. Sekarang, Sadie, bisakah kau membuka pintu menuju Duat? Aku mengerjam." Tidak. Maksudmu?" Aku tidak tahu caranya." Wanita itu menyipitkan mata, jelas kecewa. "Memalukan. Kalau begitu kita butuh kekuatan yang lebih banyak seperti Hoberis. Tapi benda itu ada di London," protesku. "Kami tidak bisa. Ada satu di dekat Center Park. Aku mencoba untuk menghindari Manhattan, tetapi ini darurat. Kita hanya akan mampir sebentar untuk membuka portal itu." "Portal kemana?" Aku menuntut penjelasan. "Siapa kau dan kenapa kau menjadi kucingku?" Wanita itu tersenyum. "Untuk saat ini kita hanya perlu portal untuk keluar dari bahaya. Soal namaku bukan Mufin. Terima kasih banyak. Aku adalah Bars." Setelah Carter, Leontinmu, itu simbol Bas, Dewi Kucing. Aku pikir itu hanya hiasan, tapi itu kau bukan? "Bagus sekali, Carter," kata Bas.
Sekarang ayolah, selama kita masih bisa keluar dari sini hidup-hidup.